Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sosiologi Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai hubungan interaksi host and guest dengan konsep dan peraturan privatisasi pantai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Agis Widian, yang kedua ada Astrid Fitriana, yang ketiga ada Delia Ayu, yang keempat ada Dimas Bram Sancoyo, yang kelima ada Kalvario Marhaen, dan terakhir ada saya, Muhammad Akmal Marwan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Astrid. Saya akan menjelaskan latar belakang hubungan interaksi host and guest dengan konsep dan peraturan privatisasi pantai. Nah, jadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan sumber daya ekonomi di Indonesia yaitu sektor pariwisata. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pengembangan destinasi wisata dan usaha di bidang pariwisata yang sedang digencarkan oleh berbagai daerah di seluruh Indonesia. Maka dari itu, banyak yang memulai bisnis usaha pariwisata dengan harapan adanya usaha tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Dalam dunia pariwisata pasti memiliki kaitannya dengan interaksi host and guest yang memiliki hubungan saling bergantung atau melengkapi satu sama lain, sehingga terjadinya interaksi tersebut perlu dibangun dan harus memiliki hubungan timbal balik antara stakeholder. Interaksi host and guest terkadang memiliki kendala antar ruang dan waktu, serta pada kenyataannya fasilitas pariwisata hanya berkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu saja. Nah, salah satu daerah yang terkenal dan sektor industri pariwisatanya adalah Pulau Bali. Pulau Bali disebut juga sebagai surga pariwisatanya Indonesia. Namun, semakin banyaknya usaha akomodasi, baik hotel berbintang maupun villa mewah yang dibangun, maka semakin berpotensi pula dampak yang akan ditimbulkan. Salah satunya adalah adanya praktek privatisasi sempadan pantai. Privatisasi yang dimaksud adalah pemindahan kepemilikan dari sektor publik kepada sektor swasta. Sedangkan maksud dari sempatan pantai menurut Peraturan Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat. Dengan adanya privatisasi, para penyedia akomodasi beranggapan bahwa dapat memberikan kualitas kenyamanan yang terbaik kepada pelanggannya. Namun di sisi lain, dengan adanya privatisasi yang seharusnya milik bersama ini, kini hanya dapat dinikmati oleh mereka yang menggunakan penyedia jasa akomodasi. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat lokal maupun pengunjung lainnya yang akan melaksanakan kegiatan di pantai itu. Banyak masyarakat yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari aparat keamanan seperti pelarangan hingga pengusiran. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur. Data yang akan memberi citra yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data. Sumber yang digunakan antara lain tesis, jurnal, skripsi, dan tentunya artikel-artikel terkait. Penulis akan menggali sumber dengan berfokus pada kata kunci. Sesudah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya, penulis akan menganalisa data tersebut, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berfokus pada upaya dan saran tentang judul yang diangkat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Delia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Yang pertama ada konsep privatisasi pantai. Konsep privatisasi pantai merupakan konsep di mana pantai berubah kepemilikan dari pemerintah menjadi milik swasta maupun pribadi. Saat ini, privatisasi pantai mulai marak di berbagai daerah di Indonesia. Berikut contoh kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan wisatawan dan masyarakat lokalnya. Next. Yang pertama terjadi di Bali. Konflik ini muncul ketika seorang turis yang diduga berasal dari Arab melarang masyarakat lokalnya. Saat itu, Gede Arya dan anaknya bermain di sekitar pantai. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berusia sekitar 6 tahun datang memberitahu menggunakan bahasa Arab. Masyarakat lokal tersebut mengatakan bahwa ia hanya ingin mandi di pantai ini. Tetapi anak itu langsung pergi dan setelah beberapa menit bapaknya datang dengan nada kasar mengusir Gede dan anaknya dalam bahasa Inggris. Turis tersebut menganggap bahwa orang-orang yang ingin mandi di pantai ini harus meminta izin dengannya.
karena ia merasa telah menyewa semua tempat tersebut dari villa sampai ke pantai. Mendengar hal tersebut, Gede Arya menanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut kepadanya. Turis mengatakan bahwa keluarganya ialah muslim dan tidak mengizinkan istrinya melihat pria lain, apalagi warga lokal tersebut hanya menggunakan celana boxer. Kemudian, keduanya lalu cekcok dan Gede Arya menghubungi adiknya yang kebetulan kelian dusun setempat. Adiknya datang bersama sekitar 15 warga untuk melakukan mediasi. Namun, turis tersebut tetap menolak tidak terima jika warga berenang di lokasi. Kemudian turis itu membawa benda tajam dan seperti pisau, kemudian diacungkan kepada warga-warga. Mendapat perlakuan tersebut, Gede Arya melaporkannya ke kantor polisi. Namun, turis tersebut tetap mengelak ngotot dan merasa tidak bersalah. Lalu karyawan villa menghubungi kedutaan dan mereka dimintai pergi dari Bali. Next, permasalahan yang telah diperbuat turis tersebut sangatlah tidak etis. Mungkin motivasi ia melakukan hal tersebut karena merasa bahwa telah menyewa villa beserta mendapat fasilitas pantai pribadi. Selain itu, juga muncul adanya kultur clash, yaitu benturan budaya dari si turis dengan interaksi terhadap masyarakat lokalnya. Apalagi turis tersebut diduga berasal dari Arab yang tentunya pasti di negara asalnya sudah terbiasa menggunakan pakaian tertutup. Jadi kemungkinan si turis memiliki perasaan takut apabila istrinya melihat pria lain yang hanya menggunakan celana boxer. Walaupun begitu, perilaku si turis tetaplah tidak etis terhadap masyarakat lokalnya, yang dimana orang yang ia usir adalah tuan rumah dari destinasi tersebut. Next. Kemudian kasus kedua terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yaitu konflik antara pemilik hotel berbintang dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Terdapat 11 hotel mendapatkan sanksi administratif karena telah melanggar aturan perundang-undangan yang dimana pemberian sanksi sesuai dengan surat keputusan Bupati tertanggal 3 Desember tentang pemberian sanksi kepada pemilik hotel yang telah melanggar ketentuan ruang sempadan Pantai PD dan Wecicu. Dalam surat tersebut diketahui total sanksi 11 hotel yaitu sekitar kurang lebih 34 miliar. Teruntuk Wecicu Beach Inn, Sudamala Resort, Puri Sari Beach, Luansa Hotel, Bintang Forest Hotel, Jayakarta Suites, dan Atlantis Beach Club dikenakan sanksi administratif terkait pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai. Kemudian untuk Club Prima Hotel, Ayana Komodo Resort, Pelataran Hotel, dan Sylvia Resort Komodo, selain sanksi pemanfaatan sempadan pantai juga terkena pelanggaran terkait perizinan pembangunan dermaga atau Satpas Jati. Next. Permasalahan yang terjadi di kawasan Labuan Bajo merupakan pelanggaran perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, para pelaku usaha perhotelan juga tidak etis melakukan hal tersebut yang dampaknya juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat lokalnya. Pantai ialah area publik dan milik negara, sehingga sangat dilarang apabila melakukan privatisasi pantai atau mengklaim sebagai pantai pribadi. Pantai juga harus memiliki akses terbuka bagi siapa saja karena tidak hanya ruang publik bagi masyarakat lokalnya, tetapi juga untuk kelestarian lingkungan ke depannya. Sanksi yang diberikan kepada pemilik bangunan hotel sudah sangat benar dan tegas agar mereka para pelaku mengalami jera. Sebenarnya di pariwisata itu masyarakat lokal dan wisatawan itu harus seimbang karena keuntungan yang didapat dari industri pariwisata itu harus dirasakan juga oleh masyarakat lokalnya. Pada kasus di atas bisa terlihat bahwa para pelaku usaha pariwisata setempat sangat mendewakan atau berlaku berlebihan terhadap wisatawan yang justru membuat para masyarakat setempat yang sebagai tuan rumah itu tidak bisa menikmati keindahan pantai tempat mereka ia tinggali. Selanjutnya adalah membahas peraturan hukum mengenai privatisasi pantai. Dalam mengatasi kasus ini, seharusnya pemerintah memperjelas peraturan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara wisatawan dan juga warga lokal. Sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang tata ruang pantai dan pengelolaan wilayah pesisir. Namun peraturan-peraturan itu belum ada peraturan khusus yang menindak praktik privatisasi pantai yang bisa membuat efek jera bagi yang melanggar gitu. Beberapa peraturan-peraturannya adalah peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sepadan pantai. Yang keempat ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 /PRT/M 2010 tentang pedoman pengamanan pantai. Nomor 5 ada Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009 sampai 2029. Namun dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, pemerintah belum juga menindak tegas para pemilik pelaku wisata tersebut. Namun norma-norma yang ada dalam perundang-undangan itu hanya menyebutkan bahwa pantai merupakan ruang publik yang tidak boleh dikuasai secara pribadi. Namun peraturan hukum bagi yang melanggarnya belum ada dan praktik privatisasi pantai itu masih sering terjadi. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bram. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara interaksi host and guest dengan privatisasi pantai. Dalam pembahasan mengenai privatisasi pantai, hal ini memiliki hubungan secara tidak langsung dengan interaksi host and guest. Konsep privatisasi pantai ini dapat menjadi pemicu munculnya dampak negatif dalam hubungan host and guest. Dampak negatifnya yaitu adalah munculnya suatu tension serta power relation antara host and guest, di mana salah satu pihak merasa inferior dan satunya merasa superior. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, banyak kasus yang terjadi akibat adanya pemahaman konsep privatisasi pantai ini. Hal ini menjadi suatu dilema tersendiri karena banyak yang merasa bahwa pantai merupakan tempat umum, namun ada juga yang merasa bahwa pantai itu milik mereka sendiri, yaitu di mana terjadi suatu privatisasi pantai ini. Ketidakselarasan dalam pemahaman kedua belah pihak seringkali menjadi akar permasalahan dari munculnya kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, privatisasi pantai ini cukup menjadi suatu konsep yang banyak diperdebatkan, terlebih dalam sisi lingkungan, hak, hukum, bisnis, dan pariwisata. Banyak pro dan kontra dalam penerapannya, namun secara etika, suatu konsep privatisasi pantai itu dianggap kurang etis. Hal ini jika dilihat dari sisi lingkungan dan sisi hukum dan hak. Dari sisi lingkungan, sempadan pantai harus dijaga karena memiliki dampak langsung dengan kelestarian ekosistem pesisir. Sedangkan dalam sisi hukum dan hak, sempadan pantai itu merupakan tempat umum yang harusnya dapat diakses oleh seluruh penduduk dan masyarakat yang datang. Nah, hal ini dapat berpengaruh pada interaksi host and guest, di mana kedua belah pihak merasa bertentangan akan pemahaman mengenai privatisasi pantai. Tidak adanya keberadaan hukum yang benar-benar mengatur tentang kebijakan pembangunan dan properti di sepanjang pantai dapat membuka celah untuk para investor-investor untuk memanfaatkan konsep privatisasi pantai ini guna keuntungan ekonomis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penutupan yang akan dijelaskan oleh Akmal. Nah, dari pembahasan kelompok kami tadi, dapat diketahui bahwa privatisasi pantai merupakan sebuah konsep di mana kepemilikan wilayah pantai yang pada awalnya adalah wewenang pemerintah, berubah menjadi kepemilikan pribadi untuk sebuah perusahaan swasta, dan hanya dapat dikunjungi oleh orang-orang tertentu yang memiliki hak akses. Terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang privatisasi pantai. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai. Walaupun demikian, hukum-hukum tersebut belum cukup untuk mengatur privatisasi pantai dengan optimal karena belum terdapat peraturan khusus dalam menindaklanjuti pelanggaran seputar praktik privatisasi pantai tersebut. Isu privatisasi pantai memiliki kaitan yang erat dengan interaksi host and guest karena terjadinya hubungan interaksi antara penduduk lokal dengan wisatawan yang datang ke daerah mereka. Isu ini juga menimbulkan adanya efek negatif bagi interaksi host and guest tersebut karena terjadi power relation di mana salah satu pihak merasa lebih superior daripada pihak yang lain. Apabila ditilik dari sisi host and guest, konsep privatisasi pantai dapat dikatakan kurang etis karena pantai merupakan sebuah kawasan yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang, termasuk penduduk lokal di daerah tersebut. Adapun saran yang dapat kami berikan dalam menangani isu privatisasi pantai ini tentunya adalah dengan segera mengakhiri perselisihan di antara host dan guest. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan regulasi baru yang lebih jelas agar dapat mengatur privatisasi pantai dengan lebih adil dan menyeluruh.
Menyelesaikan permasalahan pada isu ini juga membutuhkan pemahaman dari seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu memberikan sosialisasi dan penanaman pemahaman kepada masyarakat lokal dan juga investor yang terlibat di dalam industri pariwisata tersebut. Di dalam sosialisasi tersebut kemudian dijelaskan tentang privatisasi pantai serta konsep superior dan inferior. Terakhir, penulis merasa diperlukan adanya pembentukan badan pengelola pantai agar kemudian dapat ikut mengurus permasalahan ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.